Shalom, teman-teman remaja, pemuda, sekolah minggu. Kita ketemu lagi ya, sekolah minggu kita online hari ini. Kita akan belajar sama-sama. Hari ini topiknya beda dengan yang biasa karena minggu depan kita akan merayakan Natal. Jadi topik hari ini adalah judulnya Yesus Kristus Juru Selamat. Ya, Yesus Kristus Juru Selamat. Nah, sebelum kita mulai, kita mau berdoa dulu. Yuk kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di sorga, kembali kami hadir dalam sekolah minggu online ini. Tuhan yang berkati kami, Tuhan yang beri hikmat buat kami, supaya semakin hari kami semakin mengerti bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat buat kami semua ya Bapa. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan, beracaralah supaya kami semakin hari semakin mengerti dan kami semakin hari semakin dikuatkan iman untuk setia kepada Tuhan Yesus. Di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, oke, kita akan belajar hari ini mengenai Yesus Kristus Juru Selamat. Ya, Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ini adalah pengumuman yang sangat-sangat luar biasa. Pengumuman yang seperti berita yang menyejukkan. Setelah 400 tahun Tuhan tidak pernah berbicara dari Maleaki ke Matius. Tiba-tiba ada satu berita. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ini untuk menjawab nubuatan dari perjanjian lama bahwa ada seorang raja damai yang akan hadir. Dan sekarang pengumumannya adalah sudah lahir, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, karena kita sekarang harus mengerti kenapa ini harus kita bahas lagi ya tentang Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kita semua teman-teman di sini semua sudah sangat-sangat sering ikut sekolah minggu dari kelas asuhan sampai sekarang. Sudah sangat-sangat sering mendengar tentang Yesus. Aduh, udah bosen drama Natal, udah ada yang bahkan jadi pemerannya, jadi dombanya, jadi semuanya udah sering terlibat lah ya. Tapi hari ini kita kan kenapa harus belajar? Karena ini sangat-sangat penting supaya kita sebagai remaja, sebagai pemuda semakin kuat imannya. Kenapa? Semakin lama dunia semakin memberikan nilai-nilai yang baik, tetapi untuk menyangkal bahwa Yesus adalah Tuhan, gitu ya. Ada banyak orang, oke, Yesus hanya orang baik, Yesus hanya mengajarkan kebenaran, Yesus hanya seorang guru besar, tapi Yesus bukan Tuhan. Banyak agama-agama di luar Kristen pun bilang seperti itu. Saya percaya Yesus adalah nabi, dia adalah orang yang suci, tapi dia bukan Tuhan. Ada juga sekte-sekte yang dari Kristen sini bilang, ya Yesus hanya setingkat di bawah Allah. Yesus hanya ya mirip-mirip malaikat suci yang ditugaskan oleh Allah. Dia hanya sebagai tukang saja, hanya pesuruh saja. Nah, hari ini kita akan belajar sama-sama bahwa Yesus Kristus yang Juru Selamat itu adalah Tuhan. Ya. Nah, ayatnya dari mana kok? Ayatnya dari Yohanes pasal 1 ayat yang ke-1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Gitu ya. Ayat ini menjadi ayat pertama yang Yohanes tulis ketika dia menulis Injil Yohanes. Nah, latar belakangnya gimana? Latar belakangnya seperti apa? Ketika itu Matius, Markus, dan Lukas sudah ada kitabnya ya, Injil sinopsis. Sinopsis itu apa? Melihat bersama. Jadi ada 3 sudut pandang dari Matius, dari Markus, dan Lukas yang menceritakan tentang Yesus dan semuanya sama. Gitu. Dan ketiga Injil ini banyak menceritakan Yesus sebagai manusia yang membuat mukjizat. Gitu ya. Memang ada tanda-tanda tertentu dalam ayat tertentu yang tersirat bahwa Yesus adalah Tuhan, tetapi tidak tersurat, tidak jelas. Sehingga ketika zaman ini kan setelah zaman penghancuran Bait Allah ya, penghancuran Bait Allah oleh Kaisar Nero, orang Kristen imannya digoncang. Orang Kristen digoncang, dikejar, dilari, diburu untuk dibunuh, untuk ditanya, untuk suruh menyangkal imannya. Sehingga waktu itu seolah-olah ada banyak pertentangan iman. Oke, semua juga tidak menyangkal bahwa Yesus orang baik. Semua juga tidak menyangkal bahwa Yesus mati disalib. Ada banyak bukti historis. Bahkan orang-orang Yahudi pun yang tidak percaya Yesus membenarkan bahwa Yesus benar mati disalib. Ada bukti sejarahnya. Tapi semua menyangkal bahwa Yesus adalah Tuhan. Nggak mungkin kok manusia jadi Tuhan. Ini dan diperparah dengan filsafat-filsafat yang berkembang saat itu. Zaman dulu adalah saat itu Yunani itu sangat luar biasa, filsafatnya mendominasi dunia. Sehingga banyak orang berpikir bahwa logikanya nggak mungkin Tuhan jadi manusia. Mana ada seperti itu. Tuhan adalah di atas surga, kita di bumi. Nah, mulailah goncang, mulailah hoax bertebaran.
Jangan-jangan benar juga Yesus bukan Tuhan. Yesus ya pesuruh Allah juga bisa. Setingkat di bawah Allah iya, tapi Yesus bukan Tuhan. Nah ini yang banyak berkembang sehingga akhirnya berarti kalau kamu ikut Yesus kamu salah. Karena kamu mengikut manusia, kamu bukan mengikut yang tertingginya itu Allah. Nah ini yang banyak beredar. Sehingga pada waktu itu kekristenan pun sudah mulai tergoncang di antara Yahudi lagi. Udah kamu salah kalau itu Yesus itu sesat. Yesus bukan Tuhan. Lebih baik kita menantikan Mesias yang sesungguhnya. Bahkan sampai sekarang ada orang Yahudi yang masih menantikan Mesias yang datang seperti nubuatan itu. Tapi itu bukan Yesus. Nah pengumumannya di Lukas 2:11 sudah lahir gitu ya. Jadi ketika mereka meminta kepada Yohanes, Pak Yohanes tolong tulis dong. Karena kan kenapa saya minta ke Pak Yohanes? Yohanes adalah murid yang cukup dekat dengan Yesus. Yang kebetulan waktu itu dianggap senior ya, dianggap senior. Jadi Bapak tolong tulis karena kita harus mencari sumber yang terdekat, betul ya? Kalau teman-teman misalkan dikasih tugas wawancara oleh pihak sekolah atau mana, cari sumber tentang A, tentang sekolah A, pasti teman-teman cari yang paling valid untuk beritanya, betul ya? Jadi jangan cari wawancara sekolah di Bandung, kamu wawancaranya di Surabaya, udah pasti salah, cari yang di Bandung. Nah, waktu itu gimana nih caranya? Yohanes, karena Yohanes saksi hidup, nah ini saksi hidup. Jadi carinya di saksi hidup yang dekat dengan Yesus. Oke, Yohanes bersedia. Nah yang luar biasanya adalah Yohanes menulisnya berbeda dengan ketiga Injil yang lain. Kalau Matius, Markus, Lukas banyak menulis tentang Yesus sebagai manusia yang membuat mukjizat, membuat semuanya utusan Allah. Tapi Yohanes memulai dengan kata pada mulanya adalah firman. Nah kalau teman-teman pelajari sama-sama pada mulanya ini seolah-olah Yohanes ingin memastikan memberi pesan kepada semua pembacanya. Hei para pembaca bangsa-bangsa Yahudi, saya menjawab dengan pada mulanya itu untuk menjawab nubuatan kamu dari perjanjian lama. Nah dari mana? Kita kembali ke Kejadian 1 ayat 1. Ya, Musa menulis Kejadian 1 itu adalah pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dan Musa disebut sebagai orang besar, nabi besar di antara bangsa Yahudi, bangsa Israel ya. Jadi dianggap perkataan Musa adalah kebenaran. Musa menulis, nah ini menarik ya. Musa ketika menulis pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi itu pun ada sejarahnya juga, ada latar belakangnya juga. Zaman dulu, zaman Musa, nah ini menarik ya, kita kembali ke belakang dulu. Zaman Musa, kenapa Musa memulai dengan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi? Itu seolah memberi suatu statement jeder. Kenapa? Zaman dulu itu banyak kepercayaan kepada dewa-dewa. Ya, kepada politeisme bahwa ada Tuhan itu banyak, dewa itu banyak. Jadi kita bisa menyembah dewa apa? Dewa matahari, dewa apa semua banyak, dewa kesuburan, dewa kemakmuran. Satu bangsa bisa menyembah banyak dewa. Tiba-tiba Musa kepada bangsa Israel menulis pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah menciptakan langit dan bumi itu berbentuk singular. Jadi Allah yang tunggal, Allah yang esa. Musa sudah sangat jelas, hei itu seolah memberi pesan kepada yang lain. Kalau kamu menyembah dewa yang banyak, Tuhan yang banyak sudah pasti salah. Yang benar Tuhan itu cuma satu, Tuhan itu esa. Musa sangat kuat di situ. Sehingga itu menjadi Shema Israel. Allah kita adalah Allah yang esa. Jadi kalau kamu punya kepercayaan yang banyak dewa, salah. Allah itu esa. Itu statementnya Musa. Keras. Dan Allah yang esa itu dalam perjalanan lama ya, akhirnya dinubuatkan bahwa nanti akan ada seorang Mesias, gitu ya. Allah yang berbicara, Allah yang berfirman itu menciptakan langit bumi menjadi ada nanti Mesias yang akan menyelamatkan kita semua. Nah, ini yang Yohanes jawab dengan pada mulanya lagi. Ini yang menarik. Jadi Yohanes seolah mempertegas apa yang Musa katakan di Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, ini juga dia mulai dengan pada mulanya adalah firman. Nah, ini menarik. Di Kejadian 1 adalah Allah itu berfirman, penciptaan semua dilakukan dengan Allah berfirman. Di Perjanjian Lama ada banyak sekali Allah berfirman, Allah berfirman, Allah berfirman. Nah, jadi dalam konteks itu adalah firman itu selalu
kalau dalam bahasa aslinya itu ya, firman itu seperti membran, seperti melekat dengan Tuhan. Ya, penyelama itu firman itu melekat dengan Tuhan, sangat-sangat erat hubungannya dengan Tuhan. Itu penyelama. Jadi Allah itu selalu bersama-sama dengan firman. Allah menciptakan segala sesuatu dengan firman. Nah, di kejadian ini dijawab dengan tuntas oleh Yohanes. Nah, Musa bilang pada mulanya kan, nih sekarang saya akan pertegas lagi, kalau kamu mau bilang Yesus adalah Tuhan, nih pada mulanya adalah firman. Firman yang tadi melekat, firman yang membran. Lalu Yohanes tidak cukup dengan mengatakan seperti itu. Firman itu bersama-sama dengan Allah, melekat membrannya dengan Allah. Dan yang ketiga, firman itu adalah Allah. Ini yang luar biasa dari Yohanes. Yohanes pasal 1 ayat 1 ini dia menekankan 3 kali. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. 3 kali dia menekankan tentang firman. Di dalam kesusastraan bangsa Israel, kalau sudah disebut 3 kali, itu artinya sangat-sangat penting, sangat-sangat tegas, sangat-sangat terutama. Jadi Yohanes memulai semuanya dengan menjawab yang Musa dengan ayat yang pertama ini. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ini yang menarik dari Yohanes. Kalau Matius, Markus, Lukas dari sisi manusia, Yohanes menjawab dari sisi Allah. Bahwa Yesus, firman itu yang bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah itu sendiri. Ini merupakan jawaban yang sangat-sangat tegas dari Yohanes, murid Yesus yang sangat dekat. Dia bilang bahwa firman itu adalah Allah. Yesus itu adalah Allah. Firman itu sudah menjadi manusia. Ya, itu yang menarik. Lalu kita lanjutkan. Ayat 2 nih dipertegas. Ia firman pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat yang ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh dia, oleh firman. Dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat 3, segala sesuatu yang dijadikan oleh dia. Jadi dia menjawab semua yang kejadian 1 ayat itu. Allah berfirman, terang itu jadi, gelap itu jadi, binatang dijadikan. Semua yang dijadikan di kejadian 1 itu dijawab oleh Yohanes di sini. Segala sesuatu dijadikan oleh firman. Firman itu yang adalah Allah. Dan ayat 14, firman itu menjadi manusia, menjadi yang bernama Yesus. Ini jawaban Yohanes dari kejadian yang bangsa Yahudi itu sangat-sangat percaya dengan Taurat dari Musa, gitu ya. Nah ini yang menarik sama-sama. Nah yang kedua itu adalah bahwa firman adalah Allah. Yang kedua, firman itu, berita Natal itu datang kepada siapa? Nah ini yang harus kita bahas sama-sama. Ya. Di ayat ini yang ada dua golongan. Ini buat saya juga menarik ya teman-teman gini. Yesus berita Natal datang ke dunia menjawab yang 400 tahun itu harusnya kepada orang yang menanti-nantikannya gitu ya. Orang yang menanti-nantikan Mesias itu adalah apa ya? Imam di bait Allah. Orang-orang yang sering beribadah kepada Allah. Orang-orang yang merasa dekat kepada Allah. Biasanya seperti itu ya. Tapi yang luar biasa dari Alkitab, dari Tuhan kita, Yesus Kristus ini, dia datang beritanya bukan kepada orang seperti itu. Beritanya bukan kepada bangsa Israel orang pilihan, tapi beritanya kepada gembala di padang. Nah, menarik ya. Kenapa? Nah ini kita harus bahas sama-sama sedikit. Kenapa datang kepada gembala di padang? Karena gembala waktu itu adalah golongan kaum yang dianggap kurang terpandang, ya. Gembala yang diberitakan ini kemungkinan besar bukan gembala yang punya dombanya, tapi dia hanya pekerja untuk menjaga kawanan dombanya. Jadi dianggap ya ini kamu mah orang-orang terakhir ya, kamu datang ke bait Allah aja udah nggak mungkin. Kamu nggak bisa datang bawa persembahan kepada bait Allah, udah kamu mau kerja aja hidup. Nah berita baiknya Yesus datang kepada orang yang seperti itu, di kawanan domba yang seperti itu. Ya menarik ya kepada gembala. Kenapa datang seperti itu? Juga luar biasanya adalah ketika yang kedua itu Yesus beritanya nyampe kepada orang-orang Majus. Ya, orang-orang Majus itu datang dari timur untuk melihat Yesus. Nah, siapa orang Majus? Ada banyak tafsiran orang Majus. Ada yang bilang orang Majus itu dari Persia. Bahkan ada yang bilang juga tafsirannya ada yang dari negeri Tiongkok. Karena ada orang Majus dari timur. Dari Tiongkok, ada yang dari Persia, ada yang bilang juga dari Babel. Ada banyak versi
mengenai orang Majus ini. Tapi orang Majus ini menariknya gini. Siapa orang Majus? Orang Majus itu ada yang bilang dia adalah orang yang mengerti astronomi, ahli perbintangan. Ada juga yang bilang ahli nujum, ahli-ahli yang mengerti tentang supranatural. Kalau di Indonesia orang pintar lah kayak seperti itu. Jadi orang-orang yang ada mengerti supranatural, ada juga mengerti ahli perbintangan. Bahkan juga orang Majus itu sendiri diambil dari katanya magos ya. Dia disebut untuk kalangan-kalangan kasta tertentu, kalangan-kalangan imam, kalangan-kalangan orang yang dekat kepada Tuhan. Ada banyak tafsiran seperti itu. Nah, tapi yang saya mau bagiin adalah orang Majus itu yang jelas bukan orang Yahudi. Kenapa? Nah, ini menarik ya. Kenapa gembala yang kurang terpandang dianggapnya Yesus datang ke sana, malaikat sampai sepasukan paduan suara malaikat menyanyi untuk gembala, dan juga orang Majus yang jauh-jauh bisa datang kepada Yesus bawa persembahan emas, kemenyan, dan mur. Sedangkan orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, orang-orang yang sering beribadah kepada Tuhan, kok nggak ngeh dengan berita Natal ini. Nah, ini yang menarik. Bahkan yang lucunya Herodes yang diberitahu ada raja, segala raja, dia malah mau membunuh. Udah sampai akhirnya tragedi bayi yang di bawah 2 tahun dibunuh semua. Ada 3 pihak ya, ada gembala, ada orang Majus, ada Herodes. Nah, tergantung kita respon, kita semua. Bagaimana kita bisa meresponi ada berita Natal. Ya, tadi saya sudah bilang bahwa dari Musa itu dijawab oleh Yohanes dengan jelas bahwa firman itu menjadi Allah. Firman itu adalah Allah dan firman itu menjadi manusia. Sudah dijawab dengan tegas. Dan sekarang berita itu sampai kepada kita semua. Kita apakah sebagai gembala, sebagai orang Majus, atau sebagai Herodes? Semua sudah mendengar berita Natal. Semua sudah berita Natal ya. Kalau kita kadang-kadang, oh iya saya udah tahu berita Natal. Kadang-kadang kita mungkin merasa seperti orang Farisi. Oh kita tahu, Yesus mah udah sering, saya udah drama udah sering, saya jadi pemeran Yesus, saya jadi gembala, udah jadi orang Majus, sudah semua sudah saya lewati. Tapi hati kita menolak Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Atau kita merasa seperti gembala, aduh Yesus mah gak mungkin datang kepada saya lah. Yesus mah datangnya kepada orang-orang yang suci lah. Yesus datang orang-orang yang dianggap terpandang lah. Saya mah siapa, banyak dosa, tapi ke gereja jauh lah saya merasa kotor. Atau saya bukan orang-orang yang dianggap sering melayani di gereja. Nah, berita baiknya sama nih. Yesus datang buat gembala yang terhina. Yesus datang buat orang Majus yang dianggap bukan orang pilihan. Tapi sikap hati mereka mau datang kepada Yesus. Gembala datang kepada Yesus. Orang Majus bawa persembahan emas, kemenyan, dan mur. Emas melambangkan apa? Orang Majus itu ada bilang juga raja katanya. Raja, seorang yang kaya, zaman dulu itu bisa bawa emas. Itu artinya apa? Dia seolah menundukkan diri. Saya kaya, saya raja, saya orang pintar, tapi saya punya harga. Emas ini saya akan kasih kepada raja yang saya anggap lebih mulia. Orang yang dirinya terpandang pun mau merendahkan dirinya mengasih emas kepada Tuhan Yesus. Padahal dia bukan orang dari Yahudi, dia cuma itu ramalan bangsa Yahudi, tapi ini raja segala raja. Saya akan memberikan emas. Saya akan memberikan kemenyan. Kemenyan itu apa? Lambang dari imam mau mempersembahkan kepada itu korban lewat kemenyan. Bahwa Yesus adalah, dia mengakui Yesus adalah imam. Yesus adalah pemimpin kita semua untuk datang kepada Tuhan. Dan ketiga persembahan adalah mur. Mur itu melambangkan kematian. Ya, melambangkan kematian bahwa Yesus dia tahu dari sejarahnya, ramalannya nanti akan mati, dibawa ke pembantaian. Makanya dia bawakan mur. Nah, ini juga yang menjadi praktek dari Nikodemus yang menarik ya. Nikodemus itu pada waktu Yohanes kan dia berbincang-bincang dengan Yesus kan, dia seorang guru besar, mengerti. Dia nggak tahu lahir baru apa sih. Yesus menceritakan dan dia akhirnya mengerti, dan ketika Yesus mati, dia membawa mur untuk membaluri mayat Yesus. Lupa saya 50 kati atau berapa, banyak sekali. Saking dia mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jadi teman-teman semua, Natal memang sepertinya biasa. Kita sudah tahu cerita tentang Natal, kita sudah sering mendengar cerita tentang Natal. Tetapi apakah dengan cerita yang Natal ini respon kita sama? Seperti gembala yang mau datang kepada Yesus, meskipun kita mungkin banyak dosa, Tuhan saya mau datang kepada Tuhan. Benar ya, saya masih berdosa, saya butuh Tuhan, saya mau datang kepada Tuhan. Atau juga
Seperti orang Majus, saya merasa pintar, saya merasa hebat, tapi ternyata ada yang lebih hebat jauh daripada saya. Tuhan Yesus, saya mau datang merendahkan diri saya, menyembah Yesus, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Atau jangan-jangan kita seperti Herodes yang malah, gue benci orang Kristen, gue benci Yesus, gue bunuh juga semua orang Kristen. Teman-teman gue yang kelihatannya sering beribadah kepada gereja, gue mau tarik, mau bawa nyontek, mau bawa hal-hal yang jelek, mau bawa hal yang jelek, saya tarik seperti Herodes. Atau kita juga seperti orang Farisi, kita sering ke gereja, kita sering beribadah, tapi kita nggak mau mengakui Yesus adalah Tuhan. Kita melewati isi pesan dari Natal ini. Saya beribadah, wah saya menyanyi, wah hebat ya, suci, 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 semua menyanyi. Tapi hatinya nggak mengakui Yesus adalah Tuhan. Bahkan saya bilang, kamu adalah keturunan ular beludak, saking bebalnya, saking pintarnya kamu tentang Alkitab, tapi kamu tidak mengakui Yesus adalah Tuhan. Kamu menganggap diri kamu sendiri adalah Tuhan. Nah inilah pesan Natal, judulnya sekali lagi saya bilang, Yesus Kristus adalah Juru Selamat. Respon kita bagaimana? Teman-teman yang punya respon masing-masing, silakan berdoa, silakan bergumul, silakan merenungi apa arti Natal buat teman-teman kita di tahun ini. Minggu depan kita akan merayakan Natal. Ada banyak kebaktian di gereja kita, 24, 25. Yuk kita sama-sama kembali ke makna Natal yang sesungguhnya. Yesus adalah Juru Selamat. Yesus bukan orang baik saja, Yesus bukan manusia saja, Yesus bukan hanya mati di salib saja, tapi yang terlebih Yesus adalah firman Allah. Firman Allah yang bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan segala keistimewaannya, dengan segala keajaibannya. Dan sekarang, Yohanes 1:14, firman itu menjadi manusia dan mau diam di hati kita semua. Ya, selamat hari Minggu, selamat menjelang merayakan Natal. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita sama-sama berdoa. Bapa, kami ucap syukur sekolah minggu kami sudah lalui. Tuhan yang berkati semua materi ini menjadi berkat bagi kita semua, supaya kami semakin hari semakin mengerti bahwa Natal bukan tentang perayaan, tapi Natal tentang bagaimana kita mengingat dan kita terus diajar bahwa Yesus adalah Tuhan, dan kita mau tunduk, mau taat, mau menghampiri Tuhan meskipun kami berdosa seperti gembala, dianggap tidak terpandang seperti gembala, meskipun kami merasa diri kami pintar, tapi kami mau datang kepada Tuhan dan kami mau menyembah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.